Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Fitriana dengan NIM 2011-90008 dari lokal PAI 4A. Nah, saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 6, di mana dalam hal ini kelompok 6 akan membahas mengenai materi tokoh Ali Saryati. Nah, kali ini saya akan menjelaskan biografi tokoh Ali Saryati. Nah, apakah kalian mengerti siapakah tokoh Ali Saryati? Ya, Ali Saryati adalah salah seorang tokoh yang membantu perjuangan Imam Khomeini dalam menjatuhkan rezim Syah Iran yang lalim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan menurut ajaran Islam. Doktor sastra lulusan Universitas Prancis ini berjuang tak kenal lelah dan takut. Selama hidupnya, ia mengabdikan dirinya untuk mengabdikan masyarakat Islam Iran dari belenggu kezaliman. Nah, pemikiran-pemikiran dalam ceramahnya telah membuat para pemuda dan mahasiswa Iran tergugah semangatnya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Nah, tokoh Ali Saryati sendiri merupakan anak pertama dari Muhammad Tagih dan Zahra. Lahir pada tanggal 24 November tahun 1933, bertepatan dengan periode ketika ayahnya menyelesaikan studi keagamaan dasarnya dan mulai mengajar di sebuah sekolah dasar Sherafat. Nah, Ali sendiri itu lahir dalam keluarga terhormat. Dalam keluarga ini, ritual dan ritus keagamaan ditunaikan dengan saksama. Nah, ketika pada masa kanak-kanak, saat teman-temannya asyik bermain, Ali Saryati justru memilih membaca buku-buku sastra seperti Les Miserables karya Victor Hugo. Nah, kegemarannya yang senang membaca ini terus berlanjut hingga masa remajanya. Nah, sejak tahun pertamanya di sekolah menengah atas, Ali Saryati membaca buku-buku filsafat, sastra, syair, ilmu sosial, dan studi keagamaan di perpustakaan pribadi ayahnya yang memiliki koleksi 2000 buku. Dari kegemaran inilah yang membuat Ali Saryati jarang bermain dengan teman-teman sebayanya. Nah, sedangkan pada tahun 1955, Saryati masuk Fakultas Sastra Universitas Marshad yang baru saja diresmikan. Nah, jadi selama di universitas itu, sekalipun menghadapi persoalan administratif, akibat pekerjaan resminya sebagai guru full time, Saryati paling tinggi peringkatnya di kelas. Bakat, pengetahuan, dan kegemarannya pada sastra yang menjadikannya populer di kalangan mahasiswa pada saat itu. Nah, di universitas itu, Ali Saryati bertemu dengan Puran Syariat Razavi yang kemudian menjadi istrinya. Karena prestasi akademiknya di universitas ini, Ali Saryati mendapat biaya siswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, jadi pada tahun 1959, pada bulan April, beliau pergi ke Paris sendirian. Istri dan putranya yang baru lahir, yang bernama Ehsan, pun juga menyusulnya setahun kemudian. Nah, jadi selama di Paris, beliau berkenalan dengan karya-karya dan gagasan-gagasan baru yang mencerahkan, yang mempengaruhi pandangan hidup dan wawasannya mengenai dunia. Dia juga mengikuti kuliah-kuliah para akademisi, filsuf, penyair, militan, dan membaca karya-karya mereka. Terkadang bertukar pikiran dengan mereka, serta mengamati karya-karya seniman dan pemahat. Dari masing-masing mereka, Saryati ini mendapat sesuatu dan kemudian mengaku berutang budi kepada mereka. Nah, jadi disinilah Saryati berkenalan dengan banyak tokoh intelektual barat yang seperti Louis Massignon yang begitu dihormatinya, kemudian Frantz Fanon, Jacques Bergu, dan lain-lain.
Nah, pribadi Saryati ini penuh dengan semangat dan perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Walaupun tidak berada di Iran, ia tetap berjuang menentang rezim Iran antara tahun 1962 dan 1963. Waktu Saryati tampaknya habis tersita untuk aktivitas politik dan jurnalistiknya. Setelah meraih gelar doktornya pada tahun 1963, setahun kemudian Saryati dan keluarganya kembali ke Mashhad, Iran. Di sana ia mengajar di sekolah menengah atas. Nah, pada tahun yang sama ia juga bekerja di pusat penelitian Kementerian Pendidikan di Teheran, yang kemudian pada tahun 1967 Ali Saryati ini mulai mengajar di Universitas Mashhad. Dan inilah awal kontaknya dengan mahasiswa-mahasiswa Iran. Universitas Mashhad yang relatif tenang dan teduh segera saja semarak. Saryati tak lama kemudian menjadi kelas favorit. Gaya orator Saryati yang memukau, memikat audiens, memperkuat isi kuliahnya yang membangkitkan orang untuk berpikir. Nah, jadi sejak Juni 1971, Saryati ini meninggalkan pekerjaan mengajarnya di Universitas Mashhad, lalu dikirim ke Teheran. Ia bekerja keras untuk menjadikan Hosseiniyyah Ersyad menjadi sebuah universitas Islam radikal yang modernis. Nah, berbagai peristiwa politik di Iran itu pun pada tahun 1971 memainkan peranan penting dalam membentuk dan mengarahkan orientasi serta aktivitas Hosseiniyyah Ersyad yang semakin militan dan akibatnya semakin terkenal di kalangan kaum muda pada waktu itu. Namun pada tanggal 19 November 1972 Hosseiniyyah Ersyad ini ditutup dan kemudian Saryati ini dipenjara karena berbagai aktivitas politiknya yang mengecam rezim Syah. Nah, jadi pada tahun 1977 pada tanggal 16 Mei Saryati ini meninggalkan Iran. Nah, kemudian tentara Shah Safak itu akhirnya mengetahui kepergian Ali Saryati. Mereka mengontak agen mereka di luar negeri, kemudian di London, Inggris, pada tanggal 19 Juni 1977, jenazah Ali Saryati pun terbujur di lantai tempat ia menginap. Nah, jadi kematian yang tragis seorang pejuang Islam yang teguh memperjuangkan keyakinannya, ia syahid dalam memperjuangkan hal yang dianggapnya benar. Jadi Ali Saryati ini juga telah mengikuti jejak sahabat Nabi dan Imam Ali yang begitu dikagumi dan dijadikan simbol perjuangannya, yakni Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai biografi Ali Saryati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, lanjut ke pemikiran Ali Saryati. Ali Saryati bukan sarjana yang terikat, namun dia sebagai aktivis sosial dan politik. Konsep pemikiran Ali Saryati menunjukkan kepekaan yang paradoksal. Ia adalah pemikiran bebas yang terus-menerus melakukan pencarian kebenaran di dalam hidupnya melalui mistik dan pemahaman intuitif tentang dunia dan peran Tuhan dalam lingkup apapun. Pada saat yang sama, dia melakukan aksi revolusi kolektif guna memperjuangkan keadilan sosial dan kebebasan dari ketertindasan. Salah satu ciri pemikirannya adalah bahwa agama harus ditransformasikan dari ajaran etika ke program revolusioner untuk mengubah dunia. Saryati selalu mencari hal-hal baru dari orisinal dalam Islam dan tidak tradisional. Sistem pemikirannya yang dibangun tidak efektif atau secara logis tidak akurat.
Dia terlalu tergesa-gesa dalam merumuskan teori sosial yang menurutnya konsisten. Tujuan utamanya adalah menganjurkan orang agar beraksi seperti Imam Hussein yang diyakini oleh Syariati, telah mengorbankan hidupnya untuk membebaskan para pengikutnya dari tekanan politik dan sosial. Dengan menggunakan pandangan Imam Hussein, Syariati dianggap melanggar tradisi keagamaan dan dituduh telah mengubah imam yang mereka ciptai menjadi pemburu kekuasaan yang vulgar dan ideologi yang kasar. Dalam ajakan untuk melakukan pembebasan melalui reinterpretasi keyakinan, Syariati secara jelas menolak pandangan revolusioner Barat bahwa agama itu candu masyarakat. Agama dalam pandangan Syariati dapat mengantarkan orang kepada komitmen ideologi untuk membebaskan individu dari tekanan. Dalam hal ini, dia memiliki banyak persamaan dengan filosof Mesir kontemporer Hasan Hanafi. Agenda kedua pemikiran itu ialah menyegarkan pembacaan Al-Quran untuk merekonstruksi konsep Islam menjadi ideologi yang modern. Syariati juga menunjukkan reaksi yang sangat keras terhadap ketidakadilan yang dianggapnya sebagai gejala penyakit, maupun yang lebih penting sebagai konsekuensi integral dari kegagalan emansipasi manusia. Dia mengabdikan hidupnya untuk memerangi ketidakadilan. Inilah gagasan Syariati. Bagaimana mungkin Syiah sebagai pengikut Imam Ali bin Abi Thalib dan Husain menyetujui ketidakadilan? Para penguasaan telah menindas keimanan, bahkan sering dengan mengatasnamakan Syiah sendiri. Namun, para ulama tradisional juga harus dikecam karena selama berabad-abad mereka bersikap apatis terhadap kezaliman. Karena bersikap opportunistik sebagian lagi karena mengharapkan imam yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Tita. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ide-ide Ali Syariati. Ali Syariati memiliki ide yang membuktikan bahwa ia adalah seorang pembaharu Islam. Islam yang dipahami pada saat itu adalah Islam yang hanya sebatas agama ritual dan fikih yang tidak menjangkau persoalan-persoalan politik dan soal kemasyarakatan. Islam adalah dogma yang mengatur bagaimana beribadah tetapi tidak menyentuh sama sekali secara efektif atau petunjuk untuk membela kaum yang tertindas. Nah, Ali Syariati menganalogikan Islam seperti ini sebagai Islam penguasa atau Islam yang khalifah. Nah, menurut Ali Syariati, konsep Islam tentang manusia itu didasarkan pada penafsiran simbolik, bahasa, dan keagamaan. Yang pertama yaitu bahasa keagamaan itu ditunjukkan pada berbagai tipe manusia. Yang kedua yaitu ia tidak dimaksudkan untuk suatu periode atau waktu yang terbatas. Lalu, Ali Syariati juga mengungkapkan ide Islam pembebasan. Ia mengatakan bahwa Islam lahir secara progresif dalam upaya merespon problem-problem masyarakat dan memimpin masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang berharga. Dalam hal ini, Islam dipahami sebagai suatu pandangan dunia yang komprehensif dan diposisikan sebagai agama pembebasan yang kongren dengan isu-isu politik. Ali Syariati juga memiliki ide yang kuat tentang bagaimana pentingnya menjadi seorang pemimpin yang benar di dalam masyarakat. Menurutnya, yang menjadi seorang pemimpin adalah manusia yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan sifat-sifat agung Tuhan yang ada di dalam dirinya. Nah, dan seorang pemimpin juga harus menyerap sifat-sifat Tuhan. Dan seorang pemimpin itu juga harus mampu berakhlak sesuai dengan akhlak yang dimiliki oleh Tuhan. Yang kemudian, seorang pemimpin harus mempunyai kesadaran akan dirinya dan dunia. Dan seorang pemimpin itu juga harus memiliki kemampuan untuk berkarya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai Irfan Rahab
akan menjelaskan pembahasan kami tentang gagasan Ali Saryati. Gagasan Ali Saryati bisa dikatakan kritis. Bahkan secara terang-terangan, ia menyerahkan Islam yang pro status quo dan pro kejahatan, yang cenderung bersifat lamban. Ia tidak puas dengan pembacaan agama yang bersifat teologis, seperti sosiolog dan Durkheim, bahwa agama tidak lebih sebagai kumpulan kepercayaan turun-temurun dari itu tidak bisa membaca. Berikut 3 gagasan Ali Saryati. Yang pertama, ilmu melayani sistem keyakinan. Jenis ilmu ini hanya sekedar untuk membenarkan ataupun menjustifikasikan pandangan-pandangan yang telah terpola sebelumnya. Gagasan yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan yang lepas dari keyakinan apapun demi kepentingan ilmu semata. Di dalam konteks ini, ilmu menjadi tidak efektif dan tidak berharga. Atas nama objektif, ilmuwan tidak lagi melayani orang banyak. Ilmuwan untuk tujuan-tujuan praktis. Ilmu disterilkan dari kepentingan dan hanyalah dimanfaatkan oleh penguasa, orang kaya dan ataupun penipu. Gagasan yang ketiga, dalam melakukan riset. Para ilmuwan haruslah bebas dari keyakinan tertentu, dan setelah mencapai hasil riset, mereka mesti terikat olehnya. Mereka harus terikat oleh kebenaran yang diyakini ataupun mereka mesti membuktikan pandangan-pandangan itu. Kemudian setelah merealisasikan kebenaran, ilmuwan haruslah terikat dan menyadari tanggung jawab atas kebenaran dan tanggung jawab atas orang banyak. Hal ini dilakukan agar ilmuwan tidak tersaingi dari universitas ataupun akan dimanfaatkan kaum oportunis yang berkuasa ataupun penipu. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.